Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel ini, channel buat dan betulin sendiri. Kali ini kita akan membuat jok sambung atau kabel extension. Jadi ini bahan-bahannya, ada 3 buah bahan. Satu, ini stop kontak 4 lubang, kita pakai yang 4 lubang. Jadi nantinya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya, karena di pasaran itu ada sampai 6 lubang ya. Pakai yang terminal kuningan, itu lebih bagus. Kemudian satu buah steker RD atau steker besar ini ya, karena untuk cok sambung ini, cok besar ini lebih cocok dipakai ya, karena bisa aja nanti cok sambung ini dipakai untuk arus yang besar ya, daya yang besar, jadi dia tetap mampu. Dan kemudian kabel ya, sesuai kebutuhan panjangnya ya. Sementara untuk perkakas atau alat kerjanya cukup 2 buah aja. Ini satu tang potong ya, dan obeng bunga ya. Oke, kita mulai saja merakitnya ya. Pertama kali kita akan menghubungkan stop kontak ini dengan kabel ini ya. Stop kontaknya kita buka dulu. Oke, udah dibuka bautnya, udah terbuka. Oke, ini stop kontak ini sama-sama kita lihat di sini ada 3 terminal ya. Sini 1, 2, 3 ya. Jadi yang kita pakai terminal 1 dan terminal 2 aja. Yang 3 ini kita nggak usah pakai. Ini biasa dipergunakan untuk kabel RD atau ground ya. Boleh pakai, nggak pakai pun juga nggak apa-apa ya. Dan ini juga ini nampak ini ada cincin pengikat kabel, penjepit kabelnya supaya hubungan kabel dengan stop kontak ini jadi kuat, kokoh ya. Oke. Di sini terminalnya kita lihat ada 2 yang ini sama ini di dalamnya ada lubang ya. Jadi disinilah nanti di lubang ini kita akan mengikatkan kabel ke stop kontaknya ya. Ini sebelum kita masukkan kabel, kita longgarkan dulu ini bautnya biar kabelnya nanti bisa masuk ke dalam lubang terminal ini. Dan juga sebelah lagi kita longgari bautnya. Oke. Oke, selesai. Kemudian juga ini cincin penjepit ini kita lepas dulu. Oke. Selanjutnya kita akan kupas kabelnya ya. Kita akan kupas kabelnya. Jadi sebelum kabel dikupas, kita ukur dulu panjang kabel yang perlu kita kupas ya. Jadi cara mengukur kabelnya, kita ambil pedoman dari pinggir stop kontak ini ya, pinggir sini ya. Dari sini sampai ke terminal ini, dan kita lebihkan 1 cm dari terminal ini. Oke, dari sini. Oke, ini terminal 1 cm ya. Oke, udah. Dari sini sampai kemari ya. Lebihkan 1 cm dari terminal ini ya, panjangnya kabel kita ini. Oke, cukup. Nanti ini kita tandai. Kita akan kupas sampai di sini ya. Oke. Cara mengupasnya ya, kita belah ujungnya dulu ya. Kita belah ujungnya sedikit seperti ini ya. Oke, nggak usah panjang kali.
kita robek aja kalau kabelnya memang bisa dirobek ya. Cara merobeknya ya, kulitnya yang kita tarik, isinya jangan ikut ditarik, nanti khawatirnya kabelnya di dalamnya jadi putus. Oke, seperti ini. Oke, ini kan isinya aman, nggak ikut ketarik, cukup kulitnya aja. Oke, putus, kita belah lagi seperti ini ya, sampai ke batas tadi ya yang udah kita tandai seperti ini. Oke, ini hati-hati ya dalam memotong kulitnya ini, jangan sampai kena isinya yang di dalam. Kemudian ini tadi udah kita belah, kita tarik lagi. Oke, udah sampai. Kemudian kita kupas kulit isi kabel ini sekitar 1 cm ya, 1 cm dari sini kemari, 1 cm kurang lebih. Oke, hati-hati ya mengupas kulitnya, jangan ikut isi kabelnya terpotong. Oke, kemudian kita lilit, kita pelintir ya biar lebih padat ya. Oke. Karena lubang terminalnya cukup besar ya, sementara kabel kita agak kecil, jadi kita masih bisa dilipat ya biar dia pas nantinya masuk ke dalam lubangnya, biar padat ya. Kita pasangkan di sini. Dalam pemasangan kabel ini boleh saja kebolak-balik ya, kebolak-balik ya, mau kiri atau kanan, yang birunya bebas terserah ya, karena ini kita memakai untuk listrik PLN, listrik AC, harus bolak-balik ya, jadi tidak ada polaritas. Usahakan masang kabelnya rapat dan rapi seperti ini ya, tidak ada kelihatan kuningnya ya, tidak ada kelihatan kuningnya ya, nampak ya, dirapi untuk menghindarkan konslet atau kontak ya, supaya lebih aman. Dan juga dalam memasang baut ini jangan terlampau kuat ya, terlampau kencang, nanti kabel-kabelnya bisa rusak, bisa putus-putus karena dipelintir baut ini di dalam ya. Jadi cukup kencangnya sepasnya aja ya, jangan terlalu kencang ya. Oke, kemudian kita pasangkan cincin penjepit ini. Jadi waktu masang cincin penjepit ini kita harus pasangkan di posisi kulit kabel ini ya. Jadi posisi kulit kabel ini ikut ya, seperti ini, seperti ini. Nah, gitu ya. Jangan seperti ini. Nah, kalau seperti ini salah ya. Dia tidak akan terjepit, tidak akan kuat terpasang di stop kontak ya. Tapi kita harus ikutkan kulit kabel yang putih ini terjepit. Oke, kita pasang baut. Oke, kita pasang satu lagi. Oke, kita kencangin bautnya. Oke, nah kuat ya, kuat terhubung dengan stop kontak kabelnya karena ada cincin ini ya. Jadi masangnya seperti ini ya, ikut kulit kabelnya ya, ikut terjepit kulit kabelnya. Oke, kemudian kita tutup. Dalam membuat stop kontak ini pakailah atau pilihlah kabel yang udah
berstandar PLN ya, atau berstandar SNI, yang kawatnya kawat tembaga ya. Jadi dia kawat tembaga itu lebih awet, lebih tahan dari lapuk, dan dia mengantar arus lebih bagus ya. Selanjutnya kita udah selesai nih ya stop kontaknya dengan kabel. Selanjutnya kita akan memasangkan kabel ke stekernya ya, steker RD, steker yang kepala besar ini ya. Ya, kita buka dulu stekernya ya. Juga gitu juga ya dalam pemilihan steker ini, kalau untuk stop kontak untuk kabel sambung ini lebih bagus yang steker besar ini ya, steker RD ini, karena dia nantinya kabel sambung kita ini dipakai untuk segala macam peralatan listrik ya, dari daya kecil sampai daya besar. Jadi kalau dayanya besar ya stekernya udah siap ya dengan daya besar. Ini udah selesai kita buka, ini tutup stekernya. Sini kita lihat ada 3 terminal juga sama seperti kontak tadi. Ini 1, 2, 3 ya. Seperti biasa ini untuk RD ya atau ground, boleh pakai, nggak pakai pun juga nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Ini kita nggak pakai ya karena kabel kita jalur 2. Jadi kita pakai, kita pasangkan di sini sama di sini ya. Jadi ini bisa dicopot ya, bisa dicopot. Oke, kita copot aja, kita longgari bautnya ya. Nah ini, oke. Ini udah nampak, ini lubangnya cukup besar ya, ini ya. Ini untuk kabel ukuran 2,5 mm masuk bisa ini. Dan ini juga, ini ada, kita buka juga nih cincin penjepitnya ya. Nah ini sebelum kita mengupas kabel untuk steker RD ini, jadi kita ukur dulu seberapa panjang yang kita perlu untuk mengupas kabelnya. Cara mengukur panjangnya seperti ini, kita mulai dari ujung steker RD ini ya, dari sini ya, terus kabelnya kita tarik sampai ke pinggir ini, pinggir bodi ini ya, pinggir bodi ini ya, segitu. Jadi cukup ya panjangnya, kira-kira segini. Ini kita tandai sekitar sini ya. Oke, jadi ini kita potong sedikit ya, tipis-tipis, jangan sampai mengenai isi kabel di dalam ya. Oke, kemudian kita belah. Oke, ini ada biru hitam kabelnya, kita belah di antaranya ya. Oke. Oke, udah cukup ya. Kita robek aja belahnya. Jadi kita robek, yang kita robek sama seperti tadi, kulitnya saja ya. Isinya jangan kita ikut tarik, nanti khawatirnya bisa putus. Oke, udah sampai batasnya nanti ini. Kemudian kita potong. Ya. Kemudian seperti tadi kita kupas sekitar 1 cm isi kabel yang di dalam ya. Ya, karena lubang terminalnya cukup besar, jadi supaya dia padat, kita lipat 2 ya, lipat 2 wire ini, kabel ujung kabel ini, biar nanti di dalam terminal stekernya padat. Oke, kemudian kita pasang ya. Kencangin bautnya, jangan terlampau kencang ya, tapi secukupnya ya. Oke, khawatirnya nanti kalau terlampau kencang, ini kabelnya bisa putus-putus, terkena ujung baut ini ya, karena kabelnya kan halus ya, serabut ya. Oke, cukup. Kemudian kita pasangkan kembali
tentukan posisinya. Oke. Pasang cincin pengaitnya ya, cincin penjepit. Oke. Jadi masang cincin penjepit ini posisinya di kabel putih ini ya. Di kulitnya ikut terjepit. Ini dia lebih kuat dan lebih kokoh hubungan kabel dengan stekernya. Oke, kemudian kita pasang tutupnya. Oke, ini nampak ya, kuat ya, kuat terhubung dengan steker Arduino kabelnya, karena kita jepitkan bagian kulitnya di cincin penjepit ini ya. Kita tutup, sudah selesai. Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita coba kita tes ya, apakah ini hidup. Oke, kita hubungkan dengan listrik. Oke, oke, sudah hidup ya, mantap. Oke, berhasil. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan kalau suka dengan video ini, jangan lupa subscribe ya, serta like dan komennya. Dan silahkan di-share ke media sosial lainnya. Terima kasih.